Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Alam Betawi, yang mana hari ini koneksi Kongko and Silaturahmi akan membahas masalah SK-nya Anies Baswedan, yang insya Allah nanti ada pembahasan di dalamnya. Ya, kita simak aja dari mulai dari Bang Jamila, silakan. Assalamualaikum teman-teman. Nih ada berita yang buat saya secara pribadi nih cukup menarik karena berkaitan dengan suku Betawi selaku penduduk inti kota Jakarta, berkaitan juga dengan ulang tahun Jakarta yang ke-495. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mengganti 22 nama jalan di Jakarta pakai nama tokoh Betawi. Jadi buat saya sebagai seorang pribumi ya, Betawi ya, itu sebuah apresiasi yang luar biasa dari gubernur terhadap penduduk inti kota Jakarta, kaum Betawi. Saya bacain beritanya ya. Oke. Jakarta, Kompas TV. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan nama-nama tokoh Betawi sebagai nama jalan di Jakarta pada hari Senin tanggal 20 bulan Juni 2022. Menurut Anies, tokoh Betawi memiliki peran besar terhadap persatuan kebangsaan Indonesia. Luar biasa kan? Apresiasi yang luar biasa kan? Dari Betawi dilahirkan begitu banyak pribadi-pribadi yang hidupnya memberi kemajuan, ujar Anies dalam rekaman suara Senin, dilansir dari kompas.com. Nah, apa yang Bang Anies bicarakan ini, bahwa banyak pribadi-pribadi yang hidupnya memberikan kemajuan, itu sebenarnya hal yang konkret. Kita ambil contoh ya. Kampung Betawi dikenal sebagai Kampung Seribu Surau. Ya. Karena di setiap kampung itu pasti ada yang namanya musola, masjid. Itu bahkan bisa 3, bisa 4. bahkan 4.000. Masjidnya atuh, musolanya 4, 3. gitu. Terus di samping itu juga kalau berbicara masalah kemajuan secara individunya, hampir semua orang-orang kaya Betawi di setiap kampung tuh pasti mendirikan yayasan pendidikan Islam. Di setiap kampung. Bukan itu doang, Bang. Apa tuh? Yang namanya pemakaman seluruh Betawi, seluruh Jakarta sampai sekarang ini, yang siapa aja boleh nanam, itu wakaf orang Betawi. Sampai kuburan, dari pendidikan sampai kuburan. Masjid. Ya kan, Masjid. waktu itu kan yang adanya orang Betawi doang, Bang. Iya. Udah punya tanah. Iya. Makanya kalau nggak ada pemikiran bagus kan nggak akan terjadi begitu. Iya, kalau pada egois gitu Iya, ya. itu akan terjadi kalau ada pemikiran bagus. Jadi yang namanya kuburan, siapa aja sekarang boleh nanam situ. Iya, orang mana aja boleh. Ya, orang mana aja, bangsa mana aja, agama apa aja nanam situ. Tuh, masjid. Bahkan di tiap-tiap masjid belakangnya ada kuburan. Bagi yang punya tanah tuh ya, Lah yang iya. tempat pewakafnya ya. Nah iya. Kalau yang di masjid apa di latar rumah kita, rumah pribadi, itu biasanya makam keluarga biasanya. Yang wakafin, Iya. yang wakafin itu. Ini enggak semua orang bisa di situ biasanya. Tapi kalau makam umum, istilahnya wakaf umum, itu bisa. Yang biasanya itu yang memang tinggalnya dekat-dekat sama wilayah itu. Iya. Tapi kalau mau kata mamanya di sini nih, wilayah dari Pasar Minggu kemari, yang ininya nggak bisa. Gitu. Karena memang dulu yang mewakafin juga untuk lingkungan setempat biasanya gitu. Lagi di Pasar Minggu juga udah banyak orang Betawi yang wakafin buat kuburan, Iya. jadi nggak perlu kuburin kemari. Itu dia. Cuman, kan kalau sekarang orang dari mana-mana bisa. Apalagi kemarin kayak Covid kemarin. Covid kemarin, nanam di sono kagak bisa, jak bingungan. Padahal sebenarnya dia merasa orang tua atau family yang dia Ada di situ. kena musibah ini, mungkin dia bukan Covid sebenarnya. Akhirnya mau tanamin di situ. Akhirnya ya, bagaimana caranya akhirnya bisa. Oke, kita lanjut dulu Lagi, ya. tar dulu Bang. Ini. Ada yang ngempet nih, ngomongin Betawi ada yang ngempet nih. Iya Bang, tak dulu Bang, ya. Iya, terus. Tuh, orang Betawi itu tuh. Yang namanya jalan, umpama kita tinggal di Kebayoran Lama nih, dari Kebayoran Lama sampai Ciledug.
sisi kiri kanan jalan itu kan orang Betawi, orang-orang dari Betawi yang wakafin. Iya. Orang mana? Apa gitu? Jalan. Oh, jalan. Sondor dibayar. Tuh, dia bikin rumah, latar kerja gede. Buat apa bang latar gede-gede? Ntar kalau orang bangun numpang naruh pasir, tuh. Dulu. Sekarang udah kuat. Nah kan kalau bicara jalan MHT, Iya. ya itu 99,9% orang Betawi yang tanahnya dipakai buat jalan Muhammad Siti Tamrin. Orang mana-mana begitu diminta dikit buat gotong dia nggak kasih. Iya. Sayang banget ya. Nah, di lingkungan saya bang, lingkungan saya Ya, jangan itu. sebut namanya, saya tahu. Jalan MHT kan dia pakai. Ya. Diminta dikit buat gotong nggak kasih di pagar tinggi. Tapi kan giliran dia udah jadi terus ada kota kan rumahnya jadi mahal. Itu naikin sendiri harganya. Ya, itu bang, giliran dia punya bayi, kan bayinya dia cuci, Iya. ngalirnya ke got mana? Iya. Itu. Nah, kita lanjut dulu ya. Ada lagi. Ada lagi. Jadi menurut Anies Baswedan, penggunaan nama tokoh-tokoh Betawi merupakan apresiasi atas peran para tokoh tersebut dalam perjalanan kota Jakarta. Iya. Itu mungkin bisa juga kata Anies Mas sebenarnya langsung aja nih di persoalan ulang tahun Jakarta ini gua hadiahin. Ya, gua hadiahin dah kali kira-kira begitu nih. Cuman dihadiahin mau apa kagak gitu doang nih persoalannya. Anies mengatakan penamaan sebuah jalan dipastikan memiliki makna besar dan sejarah, termasuk terhadap beberapa tokoh Betawi yang namanya diabadikan menjadi sebuah nama di Jakarta. Nama-nama tokoh Betawi telah dipatenkan sebagai nama jalan. Dipatenkan. Iya. Mengganti nama jalan yang sudah ada. Jadi berikut nama baru di beberapa jalan di Jakarta yang menggunakan nama tokoh Betawi. Yang baru nih. nama Ya. baru. Pertama, Jalan Entong Gendut. Sebelumnya namanya Jalan Budaya. Jakarta Timur. Condet ya, Condet. Jakarta Timur. Ya, takut ya. Iya, Jalan Haji Darip. Ya, itu kan bekas anunya pengawalan Soekarno tuh. Iya. Jakarta Timur juga itu. Oh iya, Jidarip juga, Iya. Jidarip itu. Sebelumnya Tasik. Jalan Raya Bambu Apus namanya. Terus Jakarta Timur. Jalan Haji Bokir bin Jiun. Sebelumnya Jalan Raya Pondok Gede. Luar biasa kan? Tadinya Jalan Raya Pondok Gede Ya. diganti sama Jalan Bokir. Jalan Raya Haji Bokir bin Jiun. Kan apresiasi yang wah itu. Terus Jalan Raden Ismail. Sebelumnya Jalan Buntu. Nah ini kadang-kadang nih ada yang kenal Raden Ismail. Saya udah tapi belum begitu kenal juga nih. Raden Ismail ya? Berarti kurang ini juga nih. Terus Jalan Haji Roim Saih, sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Barat. Berarti tokoh Babakan ya. Gong gue tuh. Haji Rohim. Haji Rohim. Enggak di gas. Enggak punya. Tapi Lemigas juga bukan kau kita yang Bukan. Terus Jalan Kiai Haji Ahmad Suhaimi, sebelumnya bernama Bantaran Setu Babakan Timur. Berarti tokoh Setu Babakan juga. Boleh. Ah nih, Jalan Mahbub Junaidi, sebelumnya Jalan Srikaya. Tokoh PS Iya, Mahbub. Betawi ya. Luar biasa. Jalan Kiai Haji Guru Anin, sebelumnya Jalan Raya Pasar Minggu sisi utara. Kalau yang aku sering dengar tuh Guru Amin namanya. Ini Guru Anin apa abangnya atau ayahnya? Atau salah ngetik, nggak paham juga. Terus Jalan Hajah Tuti Alawiyah, sebelumnya Jalan Warung Buncit Raya. Ya. Jalan Hamid Arif, sebelumnya Jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5. Hamid Arif temen ente Ini main film. legend. Iya. Cuma dia main ente nonton. Ya, Begitu ente main dia Iya. udah istirahat. Iya, udah masuk. Itu kan ada kerjasama juga namanya. Oh, ada kerjasama ya. Bang Pinter itu maksudnya ya. Terus Jalan Haji Imam Sapi'i, sebelumnya Jalan Senen Raya. Imam Sapi'i yang Kobra itu kan, Iya. yang bekas menteri di zaman Soekarno, tokoh Betawi. Jalan Abdullah Ali, sebelumnya Jalan SMP 76. Jalan Abdullah Kiai Haji Abdul Tuti Alawiyah ya. Jalan M Mas Habi, sebelumnya Jalan Kebon Kacang. Iya. Masih ya. Ini memang dari tokohnya, jadi seperti kata Anies memiliki historis.
Jadi memang nggak mungkin kalau di sana dikasih nama Haji Baher, nggak mungkin. Mas Habib yang nyanyi bukan? Iya. Meskipun Iya, itu dia. Itu dia. Tapi kan daerah situ bukan itu daerah jalan ke Haji Mansur. Mansur kan Tenabang ya, Tenabang, Kebun iya. Kacang. Kebun Kacang. Pinggirnya. Oh, pinggirannya masuk Iya, ke sininya. Oh, tembusan ke HI itu. Kebun Kacang. Cuma main situ doang. Jalan Haji Muhammad Soleh Ishak, sebelumnya Jalan Kebun Kacang Raya sisi selatan. Mas Habib sisi utara. ya. Sisi selatan, Soleh. Jalan Tinosidin, sebelumnya Jalan Cikini Raya. Bagus. Tinosidin. Tinosidin, bagus. Dia Betawi deh. TVRI. Lah, kalau nggak ini nggak masuk dong. Oh, kalau bukan orang Betawi. Iya, karena kan tokoh Betawi. Tino nama sinyo kali, karena zaman Belanda mungkin dia lahir gitu kan. Itu bukan yang gambar itu. Iya, gambar. Ya, bagus. Tinosidin. Bagus. Ya, urusan gambar pokoknya. Iya. Gambar jelek tuh kan. Jalan Mualim Teko, sebelumnya Jalan Depan Taman Wisata Alam Muara Angke. Jalan Syekh Junaid Al-Batawi, sebelumnya Jalan Lingkar Luar Barat, Luar Batang Om ya. Utara. Jalan Guru Makmun, sebelumnya Jalan Rawabuaya. Jalan Kiai Mursalin, sebelumnya Jalan di Pulau Panggang. Ini Kiai Mursalin ini aslinya orang Bogor. Merantau di sana jadi pendiri Pulau Panggang awal. Jalan Habib Ali bin Ahmad, sebelumnya Jalan juga di Pulau Panggang. Ya udah itu. Ya. Di antaranya banyak yang nggak disebut Iya. di sini, kayak Jalan Kebayoran Lama, Oke. Jalan Bang Iya. Pitung kan gitu. Cuman yang jadi persoalan nih itu Belum ditanya. Ntar dulu saya mau nanya dulu nih. Jadi mau tambahin dulu. Sebelum jalan, jadi ada beberapa juga nama kampung kebudayaan Betawi. Kan selama ini kita kenal satu Babakan itu ya. Kampung Betawi ini ada juga ini Kampung Muhammad Husni Tamrin. Sebelumnya bernama Zona A. Nggak tahu lah kita ya. Zona A ya. Kampung Kiai Haji Nur Ali, sebelumnya bernama Zona Pengembangan. Jadi mungkin ada beberapa lahan-lahan kosong gitu yang buat ya kayak di sini kayak gusuran lah gitu kan ya. Jadi akhirnya ini lah kaum Iya, Betawi kalau mau ngembangkan seni budaya ini loh kita buatin nama kampung Betawinya kan gitu. Masuk proyeksi dia dan Iya. Kampung Abdurrahman Saleh, sebelumnya bernama Zona B. Kampung Ismail Marzuki, sebelumnya bernama Zona C. Kampung Zona Embrio, sebelumnya bernama Zona Embrio, dan saya yakin Zona Embrio ini bukan orang Betawi. Embrio. Baru embrio kan gitu kan. Nama gedung juga. Jadi Gedung Kisam Jiun, sebelumnya Gedung PPSB Jakarta Timur. Gedung Haji Sabah Amsir, sebelumnya Gedung PPSB Jakarta Selatan. Anies mengatakan bahwa penggantian nama jalan, kawasan, dan gedung tersebut akan dilakukan dalam beberapa tahap. Perlu saya sampaikan di sini bahwa nama-nama yang berjasa amat banyak. Kami akan mengerjakannya secara bergelombang. gantian. Ya, maksudnya nih 22 gitu kan Iya, setelah gantian. beres Dua kan lagi. dikaji lagi. Jadi kan katakanlah kayak misalnya warung buncit digantikan Tuti Alawiyah. Karena kalau bicara warung buncit kan tokoh bukan dia doang. Nah, di sini ada nih badan pengkajian nih. Yang akhirnya dari sekian nama Dimunculkan lah. yang mana kan begitu. Nah, itu kan udah kebijakan mereka kan dan nggak mungkin asal naruh berarti ini kan. Ada penilaiannya juga. Oh gitu ya. iya, gitu. Jadi menurut teman-teman nih saya mulai dari Bang Baher nih. Gimana Bang tanggapan Abang terhadap kebijakan Pemprov DKI di bawah pimpinan Bang Anies Baswedan Ya. mengganti nama dengan nama-nama tokoh Betawi? Kalau itu sih bagus-bagus aja ya, orang dia ingin toko ya, Iya. jadi kan di situ juga sebuah nama juga kan biasanya juga ada juga toko, ada juga story yang lain Iya, gitu. ada. Ada mamanya jalan madrasah, mamanya itu kan karena ada sebuah madrasah di Iya, situ. Atau pasti. jalan masjid ada masjid. Tapi kalau diganti dengan nama-nama tokoh-tokoh atau pejuang, ya pejuang kan banyak, ada pejuang seni, pejuang dan sebagainya lah, pokoknya yang berkaitan dengan nama-nama orang Betawi, ya boleh-boleh aja gitu, boleh-boleh aja. Cuman yang jadi persoalan nih, biasanya orang di RT aja pemecahan RT itu ribut soal administrasi. Ya. Catatan kita punya urusan sama kepolisian, sama
bank sama kantor, Sama BPN, asuransi. surat-surat tanah, Iya, sertifikat. kayak begitu. Itu bagaimana cara ininya ngatasinnya? Sedangkan yang urusan di pemecahan RT aja ada warga yang nggak mau pindah namanya. Jadi dia kalau mamanya tadinya kayak saya di sini mamanya karena di pecahan yang dulu, akhirnya dia domisili dia tetap pakai RT yang dulu. Iya. Karena Cuma dia domisili ogah RT repot. lain gitu ya. Dia ogah repot ngurusin surat-suratnya itu. Nah ini bagaimana? Kalau dari Pemda, ini kan Pemda urusan kan? Ya, Pemprov. Pemprov DKI gitu. Kalau memang dia menyiapkan tenaganya untuk menggratiskan semua persoalan surat-surat itu, mungkin nggak jadi masalah gitu. Yang dikhawatirin itu doang. Yang dikhawatirin kalau mama kata apa namanya susah juga seperti ini, bahkan bisa jadi orang yang kayak apa pemecahan RT. Jadi kalau bicara kayak begitu bukan yang dikhawatirkan Bang Manto. Nah, Karena emang udah terjadi. Kayak warga Kembangan itu kan yang Bang Manto bilang tadi, Jalan Madrasah. Mereka sudah protes tuh ke kelurahan Kembangan nih kalau nggak salah ya. Jadi mereka merasa keberatan nama Jalan Madrasah diganti. Alasannya itu tadi. Jadi males ganti KK, Iya. males ganti KTP, surat-surat motor. Persoalannya kan males masyarakat begini, persoalannya karena susah Susah. dan waktunya nggak ada. Ya kalau memang kata kayak bapak orang Iya. punya lah, katakan orang punya bukan pejabat ya, orang punya, dia punya duit, Iya. bisa nyuruh orang. Nah kalau orang yang kagak punya duit, timbang pas-pasan. Iya, tapi gini kali Bang Manto, kalau namanya itu kan gratis, udah pasti gratis dia. Namanya pelayanan publik Iya. di DKI itu banyak gratis. Dan itu yang diganti hanya sepanjang jalan itu, nggak mungkin sekampung. Sepanjang jalan itu doang yang perlu diganti. Datengin aja satu-satu sama catatan sipil kayak sensus gitu, lebih mudah begitu. Ya kak, istilahnya kalau itu tadi saya bilang, kalau emang kata dari pemprovnya yang bekerja Iya. untuk ngurusin administrasi rakyatnya, mungkin nggak bermasalah. Yang dikhawatirin dia minta dipecah atau minta dibikin ini, dia bikin juga tapi repot juga rakyat juga yang repot. Repot Iya. juga. Ya mungkin sih ada kali solusi dari Pemda. Nah, jadi kayak gitu. persoalan itu kan kita nggak bisa jikalau ya. Katakanlah ada persoalan nih yang kontra, ya kan alasannya kan seperti ini. Kan kita nggak bisa berdebak-debak. Iya. Tinggal ini ala Betawi, ya kan. Ini kan ngasih masukan ke Pemprov nih. Iya. Ada yang kontra alasannya begini. Kira-kira kita tunggu jawaban aja dari yang berwenang. Pemprov punya jawaban nggak Iya. dalam menghadapi yang kontra seperti ini kan gitu Iya, misalnya. saya rasa juga begini Bang Emil, kayak di Pemprov juga kan nggak mungkin orang-orang yang kagak sekolah, Iya. nggak mungkin juga nggak ada orang Oh iya, bijaksana satpamnya di aja pakai sertifikat di Iya. sana mah. situ. Pasti ada orang yang bijaksana di sana Iya, juga kan, pasti ada juga. Nanti Pasti ada ada. juga pemasukan musyawarah intern dia yang untuk membahas persoalan Iya. ini. Makanya kan tadi Bang Adis bilang kan berkala. Jadi dikasih nama 22. Persoalan yang muncul apa? Kalau persoalan yang muncul nih kita udah selesai tangani, ya kan? Berarti baru dilanjut ke yang lain. Iya. Jadi kalau langsung katakanlah 100 toko Betawi buat 100 jalan, makin ribet ya. Kasih 22 dulu lah. Sesuai dengan Tes ombak dulu, tes ombak. hari-hari lahir tanggal Iya. Kota Jakarta Momennya, 22 ada Juni. Iya, iya. Ya kan? Disesuaikan dengan itu. Kalau 22 oh berarti persoalan yang muncul ini. Itu kan persoalan pasti global, Diwakili, dimanapun ya. pasti Pasti seperti ada, ini pasti persoalannya. ada. Ya, gitu kan. Nah kalau menurut Bang Abdullah sendiri gimana Bang? Cakep bener. Kan mah enggak. Kalau dia mah memang udah setuju aja kita mau Iya. pas banget emang ngomong. Udah ngomong udah sih lo. Waalaikumsalam. Ya kayak gini menurut saya sih ini kan hal kecil ya, hal kecil, Ya menurut Anda ya. hal kecil gitu. Bahkan kan pencatatan itu kan sampai ke Badan Pertanahan Negara, Di BPN. ya ke hebat ya gua. Iya. Bayang. Hah? Bener-bener Iya. Kan orang berpendidikan, Iya. sertifikat punya. Iya, iya. Saya jangan terakhirnya melengso aja. Iya. Gua satpam. Tuh kan, Ya. jadi pantas kalau hebat Pak, satpam. Iya. Jadi nggak mungkin lah seseorang itu memberi keputusan seperti itu tanpa tim kajinya. Tentu pasti ada, Iya. cuman belum sampai ke kita. Jadi kita masih meraba-raba kalau gini gimana, kalau itu gimana. Jadi saya yakin betul ini kan hal kecil ya, pertarungan di dalam, Iya. belum pertarungan keluar ya. Itu teramat mudah diselesaikan. Saya pikir juga
seperti pendapat Bang Manto tadi, akan ada tim yang mengelola ini seperti ini digratiskan, ya pasti begitu lah. Ini dugaan saya begitu. Gitu. Oh ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Iya. Nah ini kan alasan dari mereka yang ogah repot. Tapi kan dari beberapa akademisi ada juga mereka yang menolak karena dianggap itu merusak historis. Katakanlah Jalan Warung Buncit ya, Jalan Warung Buncit Raya diganti dengan Jalan Hajah Tuti Alawiyah. Itu mereka menganggap itu apa historis sejarahnya hilang kan gitu kan. Nah kalau itu menurut gini, ya. Kayak jalan apa tuh? Kata Jalan menyelam Kuala mata. Lama diganti Batitung. Bang Pitung. Bukan itu. Oh, bukan. Bukan itu ya. Buncit. Tadi Jalan Setu Babakan, Iya, ada. itu kan nggak mengkristal ya, nggak Iya, mengkristal. Kan main. Nggak membumi gitu ya. Ya, Kan main satpam. Kadang-kadang di sini gua kalah. Di sini gua kalah. Itu kan punya sertifikat Iya. ya. Lembaga ini rebah. Itu kan kalau diganti dengan nama orang akan lebih baik. Iya. Kayak tadi Jalan Warung Buncit Raya ya itu kan ada pedagang perutnya buncit. Iya, Nah, di historisnya. situ begitu aja. Iya. Kalau diganti dengan nama yang lebih berkompeten Iya. di situ kan lebih mungkin. Kayak tadi mat batok. Tadi ada Yang di ini ya, Entong Gendut. bukan itu tadi mat batok tuh dah. Sama di kampung saya juga ada mat balok. Balok. Mat balok masa nggak ada pop-upan. Iya, sama kaso ya. Wah iya. Kalau Iya, Matobi itu pengajian adanya tuh. Nah, Mas. iya, itu mah urusan ente dah. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau istilahnya nama umum, nama ini diganti dengan nama orang yang berjasa, itu sah-sah saja. Dan prosesnya nanti akan dipermudah. Pergantian kayak di Badan Pertanahan Negara itu kan pemilikan tanah kan luar biasa kan, nggak bisa sembarangan gitu ya. Dan Saya rasa saya pikir juga yang seperti tadi Bang Abdullah ungkapkan itu juga memberikan energi tersendiri buat kaum Betawi kan. Katakanlah kalau Jalan Hajah Tuti Alawiyah, anak-anak kita pengen tahu, ya kan Tuti Alawiyah siapa sih? Kan kita baca sejarahnya kan. Iya. Oh ternyata orang Betawi hebat ya. Ketimbang warung buncit. Iya, Apa makanya. buncit? Itu ada Itu pedagang orang Cina punya gitu buncit doang. itu. Nggak enak gitu. Sejarahnya nggak panjang. Atau Rawa Bangke. Bang Blodong yang tahu itu susah nanya. Rawa Bangke historisnya dulu kan buat buang bangke kan gitu ya kan. Itu jelek banget itu. Iya kalau misalnya diganti gitu kan Rawa Buaya dulu emang tempat para buaya gitu kan, terus diganti dengan nama tokoh Iya. Betawi kan malah Iya. orang ada ketertarikan untuk belajar histori. Kalau alasannya merusak histori sejarah nggak masuk akal karena dengan diganti nama-nama tokoh sejarah itu memacu generasi muda di bawah kita untuk menggali sejarah leluhurnya. Karena dia pengen tahu jalan Kiai Haji Nur Ali misalnya kan, siapa Nur Ali? kecuali begini, Nah, bagaimana? Jalan Tamrin, Jalan Sudirman, diganti Jalan Haji Somad, nggak benar. Jalan Haji Sudirman itu Udah ada tokohnya, Udah ada. dia pejuang nasional. Iya. Kalau Haji Somad ini tingkat RT, Iya. begitu. Kalau yang begitu jangan. Tapi kalau yang belum ada nama tokohnya, Iya. monggo. Iya. Iya toh? Iya. Karena juga kita tidak merusak karakter tokoh sebelumnya. Kayaknya Iya. kan sudah dihargain ya. Namanya misalnya Jalan Haji Mahmud misalnya, terus tahu-tahu kita ganti dengan Jalan Haji Sodik, itu akan menimbulkan persoalan tentunya ya. Ya iya. Tapi kalau tadi Jalan Kenanga kan gitu kan Iya, misalnya kan, Iya. kayak Jalan Warung Buncit gitu kan, kita ganti dengan nama toko, itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Ya, Jalan harus Kenanga diganti Jalan Matroji kan. iya. Enggak, kalau yang menggangguin tadi tuh Bang. Jalan Haji apa di Cibulir? Oh Diganti iya, jalan- Haji Bustomi. Diganti Gang Kece. Itu Itu gue bingung. Udah cakep-cakep. Haji Imi itu Iya, tokoh Imi. masyarakat itu. Dia pejuang juga. Dia bandar kebo, bandar sapi saban lebaran ribuan tuh sapinya itu Iya. ribuan. Pak, mereknya ada yang bengkokin, ada yang ngelet. Oh iya, sengaja Iya. biar dilupain gitu ya. Ya, zaman istilah kece muncul di tembok di pilok Gang Kece. Terus sampai sekarang ya? Ada.
Itu tuh dilupain tuh sama Pemprov tuh. Itu yang begitu itu baru merusak histori sejarah. Iya. Karena kalau bicara Gang Kece, siapa Kece? Siapa Kan Kece? gitu. Kalau Mat Kece tahu, yang sekarang kabur kan tahu kalau Mat Kece kan gitu kan. Kalau kece cakep, siapa yang cakep di situ? Udah periksain. Kebo di situ nggak ada yang cakep katanya. Bohong mulu ya. Jadi kalau ya pastilah sebuah kebijakan itu pro dan kontra biasa. Pasti. Jadi di sini kan tinggal bagaimana pemerintah yang memberikan sebuah kebijakan itu kan pertama dia harus bersikap tegas, kedua dia mampu meminimalkan itu akses negatifnya. Jadi memang dia sudah punya program lanjutan gitu kan untuk mensukseskan program ini kan begitu kan. Nah ini kan tentu tim kaji yang Bang Bulo bilang juga sekarang mungkin sedang bekerja nih. Dari 22 nama ini bagaimana biar sukses, kalau ada kendala-kendalanya apa kan gitu kan. Kalau ini beres nanti dilanjutkan ke yang lain. Kalau saya mengambil contoh simpelnya gini dah. Pada saat pemerintah dulu kita zaman pandemi itu mengadakan PPKM, itu kan urusannya urusan perut malah. Iya kan? Enak aja gitu kan, orang dagang nggak boleh dagang. Orang dagang disemprotin gitu kan. Padahal dia dagang untuk hari ini. Terus kalaupun ada bantuan dari pemerintah, itu kan nggak seluruh dapat. Ada yang dapat nggak sampai sebulan bantuannya. Nah makanya itu, ya kan? Tapi karena pemerintah tegas harus dijalankan. Demi apa? Ya demi agar masyarakat kita terbebas dari pandemi gitu kan. Berarti pemerintah kita yang sekarang tegas tuh. Tegas. Nah, Tegas. makanya Siapa yang bilang pelongo-pelongo? enggak. Yang bilang pelongo itu kan yang ya pada saat pembagian sembako dia nggak kebagian. Jadi biasalah itu mah gitu kan. Orang-orang kita kan ya begitulah. Jadi dalam hal ini juga kita bukan berharap Anies cuma sebatas tegas kan gitu kan. Jangan mentang-mentang terus dia ingin Oktober mundur gitu kan. Dia ingin membuat langkah fenomenal kan gitu kan dengan warisan lah gitu ya. Iya, tokoh Betawi. Tapi memang harus tim kajinya harus benar-benar, Bang. Ya, yang jelas memang pasti juga dia ngomong kayak gitu kan juga berawal kan tadinya bisik-bisik dulu. Oh iya pasti ada masukan. Nggak mungkin langsung di forum. Yang kayaknya dia punya staf ininya dulu kan dia ngomong. Oh iya. Kira-kira kalau kita ganti Anu jadi Anu bagaimana nih? Ya boleh itu mah kalau Anunya jadi beres mah kan begitu. Kata lo, ya ini bagus nggak ngapa-ngapa, jangan kita ingin dulu dah kan gitu pasti. Jadi dia omongin baru disebarin ke grupnya gitu ya. Ya akhirnya masyarakat wilayah DKI khususnya tahu nih bahwa kalau ada perubahan nama-nama jalan gitu. Lagi-lagi seperti kayak tadi Bang Bulo, kalau yang namanya udah kayak jalan Tamrin, jalan Sudirman itu udah asik, udah zaman toko yang udah bersejarah banget, tiba-tiba ganti zaman apa tadi lu kata? Jadi Matroji, jadi kagak pas gitu. Toko kecil Iya, gitu ya. kecuali kayak tadi, balikannya kayak tadi, jalan mama kata jalan apa namanya? Babakan diganti sama apalah, sama Atau apalah gitu. contoh terdekat nih ya, contoh terdekat di wilayah kita. Ini Kecamatan Pesanggerahan. Itu kan kalau bicara pesanggrahan, bicara petukangan, itu kan ada 4 toko silat tuh kan. Ya kan? Ada Kong Nur, Kong As, Kong Simin, Mandor Minggu, dan guru besarnya Kong Haji Gojali kan gitu kan. Itu pun dijadikan nama jalan. Ambil contoh kasus, tadinya Jalan Durian. Ya Duren ya kan. Kalau kita ganti jadi Jalan Haji Gojali. Warga kita anak-anak Betawi pengen tahu siapa sih nih Haji Gojali. Iya kan? Jadi bukan cuma sekedar karena memang jalan itu kan depan makam beliau tuh. Bukan semata-mata wakaf beliau bukan. Tapi histori Haji Gojali kan dia seorang pejuang. Dia yang menyebarkan silat Betawi. Banyak dah sejarahnya, 4 bab nggak habis Nah gitu terus ya. Kong Nur murid-muridnya itu kan Kong Asbuloh kan begitu kan. Maestronya Betawi karena sering main film sama Oma kan gitu. Iya intinya mau ngangkat nama-nama orang-orang tua kita, orang tua pejuang kita yang dulu orang susah ngapalinnya atau kagak tahu siapa. Ini sekarang istilah Pak Gubernur Anies nih mau ngenalin kepada anak-anak kita dah. Ini kalau kita kenal dah, si B-nya siapa kita kenal, tapi anak-anak kita kan belum tahu. Ya. Gitu. Jadi dia taunya kalau memang jalan Duren mau tahu Duri. Gitu. Mungkin faktor psikologis pengaruh nggak, Wi? Karena kan Bang Anies ini kan sebelumnya rektor termuda di Indonesia kan, Paramadina kan. Itu Giring yang ngatain dia pembohong. Tuh kuliah di Paramadina kagak lulus tuh, drop out. Tapi dia berani ngatain rektornya pembohong. Ketua umum PSI.
Giring. Buktinya dia waktu lagi Formula E tuh mau muncul sebelum jadi itunya. Yang anu kambing itu. Iya, dia ke situ. Dia berarti nggak punya visi tuh Mil. Kalau dia ketua partai punya visi, 5 bulan lagi bakalan terjadi nih balapan Formula E. Dia nggak punya itu. Makanya jangan milih kayak ketua partai kayak gitu, nggak punya visi. Ini kebijakan Anies kan gubernur DKI. Di Jakarta, di DKI itu manusia ada berapa? Sebut 10 juta. Intelektualitasnya tidak sama. Beda-beda ya. Wah, hebat gak? Kalau ngomong tertata. Jadi pantas kalau sertifikat dia punya main. Gue jadi sertifikat mulu. Pantas emang kan. Kan anak sekolahan sih begitu. Emang cara bahasa juga dia ngomong juga beda. Kan cocok, ini kerjanya satpam nih. Satpam. Ya emang dia kerjaannya. Ya, contoh kasus gini. Kita 5 orang, 5 kepala, 1 agama. Sekarang kita lempar pertanyaan, Tuhan ada di mana? Pasti nggak sama. Jawabannya. Sama juga ini. Nah, Anies kalau sandarannya bukan kebenaran, dia akan jatuh. Iya, Betul. Ya. Kalau dia bersandar tidak pada kebenaran, dia akan jatuh. Sama tadi ada orang dagang, penyebarin segala gitu ya. Itu kan rasa tidak enak dirasakan oleh seluruh umat manusia di Indonesia, khususnya di Betawi. Gitu. Jadi jangan heran, jangan puyeng kalau ada AIUEO terhadap kasus ini. Biasa. Biasa. apalagi yang ngelempar isu ini calon presiden terkuat sekarang. Wajar gitu. Banyak yang kontra. Jadi Anies tuh survei dari polling kita itu dari hampir 10.000 responden, dia 86% dari polling kita, Bang. Yang lainnya itu di bawah 5%. Karena 86%, jadi kayak Ganjar, terus Ketua Golkar, Prabowo gitu kan, itu di bawah 5%. Dia 86,sekian%. Iya, jadinya wajar kalau ditembakin terus, Bang. Ditembakin terus. Dan kalau saya sih menariknya gini, kenapa saya bilang dia memang orang yang berpendidikan, cinta dengan pendidikan. Ini kaitannya dengan orang yang meragukan histori pergantian nama ya. Jadi kan mereka ragukan, kita merusak histori tuh dengan mengganti nama gitu. Pada saat kemarin yang dia diserang katanya kampanye, padahal yang kampanye Ganjar, pada saat pulang kampung mudik kan diserang tuh, katanya bagiin kaos, bagiin apa gitu kan. Padahal kan dia kan nggak bagiin kaos capres, yang bagiin kan Ganjar malah kan. Dia diserang habis-habisan. Itu dia berpesan. Jadi buat saudara-saudara yang pulang kampung, coba deh itu anaknya, bapaknya, ibunya jangan main HP. Liatin tuh pembangunan yang berkembang, sawah, ya kan. Yang ngobrol sama temen ini gitu kan, sebangku. Itu di kampung nanti bisa diceritain tuh dengan saudara-saudara kita katanya. Jadi kan selama ini kan memang kita sudah ya terkotak dengan HP kan. Jalan pulang kampung main HP aja gitu kan. Dia malah menyarankan tuh kalau bisa HP untuk sementara waktu jangan dihidupin. Jadi kan amat ini kan memanusiakan manusianya luar biasa kalau menurut saya. Lagian orang-orang yang takut kalau Anies jadi itu kebanyakan orang-orang. Enggak kedengeran loh. Oh iya, sensor. Off the record. Sensor editor tadi. Atau gini Bang, itu kan orang-orang tit. Gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia menjatuhkan Anies dengan hal-hal yang tidak baik. Padahal Anies berjuang lewat prestasi. Kudunya dia melawan lewat prestasi juga. Nggak nyanggup, Bang. Nggak nyanggup. Nggak nyanggup jangan main. Iya benar. Kayak gitu. Kalau Anies nggak naik, gue yang naik. Asik. Balik lagi ke persoalan nama. Iya. Katanya kagak bisa, habis sekali gue lepas katanya. Balik lagi ke persoalan nama. Sekarang tinggal kita mana yang namanya rakyat ibaratnya ya kan. Mau ngomong apa kek, mau kagak boleh, kagak mau cocok, Mau diganti kayak mau kagak gitu ya.
terserah, yang penting gua nyari duit gampang. Ya kan, anak sekolah pada gampang. Kan itu. Iya. Ada duit lebih. Mayan kawin lagi. Kan itu doang itu. Emang itu bang. Itu. Orang Kan itu kita. doang. Itu doang. Kalau lagi nggak mau ributin kayak gitu kalau emang itu emang menjadi kinerja lu yang buat kerja jadi bagus, emang apa sih? Iya. Nggak apa-apa. Itu orang itu juga bagus. Gua Jadi dihapus kagak ada namanya, jalan apa gitu. Iya, bingung kita mau ganti Gua mau KTP. jalan apa kek, mau gubernur siapa kek, mau residen siapa kek, terserah. Yang penting yang lu bilang tadi, anak gua makan, Iya. anak gua sekolah, Iya. ada duit lebih. Tahu. Teknon. Jadi Dipesan tuh penonton ala Betawi tuh. Dari kesimpulan ngobrol-ngobrol kita, jadi mau siapa kayak gitu Iya. kan, bawa Iya, adem aja. Itu dia makanya. Jadi kesimpulannya begini, teman-teman sekalian yang ada di Mana luar, saja berada. ya yang suka sama ala Betawi, ya kesimpulannya mau diganti apa kayak dan namanya, mau bagaimana kayak caranya pimpinan ngurusin wilayah itu adanya di dia hak dia ada itu. Yang penting kita mau berdoa nyari duit kita gampang. Subrek kita banyak, jam tayang kita nambah, enggak disusahin sama YouTube. Itu yang penting mah, ya kan? Nah dari sini aja dulu, nanti ada pembahasan yang lebih seru lagi di lain waktu. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.